Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya berdiri di hadapan Anda untuk mengutarakan sebuah topik yang bukan hanya sekedar tren teknologi, melainkan sebuah fundamental baru dalam dalam kelola perusahaan modern. Kita akan berbicara tentang Odo. Namun, sebelum kita menyentuh apa itu Odo, secara teknis kita harus mundur sejenak dan melihat lengkap bisnis secara helikopter view. Mengapa kita ada di sini? Mengapa kita perlu belajar tentang sistem ini? Oke, sebelum kita mulai, saya perkenalkan saya Muhammad Arlis dan mari kita lanjut ke materinya. Dunia bisnis hari ini bergerak dengan kecepatan cahaya. Kompetisi ini tidak lagi terjadi antara perusahaan besar yang memakan perusahaan kecil, tapi perusahaan cepat yang memakan perusahaan lambat. Dalam mata kuliah pengantar bisnis manajemen, kita diajarkan tentang fungsi-fungsi organik perusahaan, pemasaran, produk, keuangan, dan sumber daya manusia. Secara teori, fungsi-fungsi ini bekerja harmonis seperti organ tubuh manusia, namun realita di lapangan sangatlah berbeda. Realitanya, mayoritas perusahaan di Indonesia bahkan di dunia masih menderita penyakit kronis yang kita sebut sebagai information silos atau bisa disebut silo informasi. Apa sih itu silo informasi? Ini adalah kondisi di mana setiap departemen bekerja dengan kacamata kuda tersialisasi dalam tembok departemennya sendiri. Departemennya penjualan memiliki data pelanggan di Excel mereka sendiri. Departemen gudang memiliki catatan stok di buku besar dan fisik atau software yang berbeda. Sedangkan departemen keuangan menggunakan software akuntansi yang terpisah lagi. Akibatnya apa? Terjadi duplikasi data yang masif. Terjadi inkonsistensi data yang berbahaya, serta terjadinya keterlambatan pengambilan keputusan yang fatal. Ketika seorang manajer bertanya, berapa stok kita yang tersedia untuk dijual sekarang? Maka jawabannya tidak dapat dalam 1 detik. Mereka harus menelpon gudang, orang gudang harus mengecek fisik, lalu melapor balik. Proses ini memakan setidaknya waktu berjam-jam, bahkan berhari. Di era di mana pelanggan menuntut kecepatan instan dan keterlambatan itu adalah kerugian finansial. Oleh karena itu, para ahli manajemen dan teknologi informasi merumuskan merumuskan sebuah solusi yang disebut Extension Resource Planning atau ERP. Rekan-rekan mahasiswa, tanamkan definisi ini. ERP bukan sekedar software. ERP adalah strategi integritas. ERP adalah sistem saraf pusat perusahaan. Jika kita analogikan perusahaan sebagai tubuh manusia, maka CEO adalah otak, karyawan adalah tangan dan kaki atau alat gerak, dan ERP adalah sistem saraf yang menghubungkan otak dengan secara real time. Tanpa sistem saraf, tangan tidak tahu apa yang akan dipegang otak, dan otak tidak merasakan apa yang disentuh oleh tangan. Dalam sejarahnya, ERP berevolusi dari MRP atau Material Requirement Planning di tahun 70-an yang hanya fokus pada pabrik berkembang menjadi MRP2 di tahun 80-an yang mulai memasukkan aspek keuangan hingga menjadi ERP di tahun 90-an yang mencakupkan seluruh aspek bisnis termasuk HR dan sales. Apa tujuannya? Yaitu satu, single source of truth. Satu, apa tujuannya? Apa tujuannya? Itu disebut dengan single source of truth. Satu sumber kebenaran data. Tidak boleh ada versi data yang berbeda antara bagian sales dan bagian gudang. Jika sistem berkata stok 10, maka semuanya harus mengatakan stok 10. Inilah transparansi absolut. Inilah efisiensi operasional yang sesungguhnya. Dan dalam ERP yang sangat luas ini, ada satu nama yang muncul sebagai disruptif, sebagai pengubah permainan. Dan nama itu adalah Odo. Pertanyaan mungkin kemudian, mengapa kita membahas Odo? Mengapa bukan SAP? Mengapa bukan Oracle? Mengapa bukan Microsoft Dynamics? Jawabannya adalah terletak pada asesibilitas dan fiksibilitasnya. Selama puluhan tahun, ERP adalah mainan orang kaya. Hanya perusahaan konglomerat multinasional yang mampu membeli lisensi SAP sehingga seharga miliaran rupiah dan membayar konsumsi mahal. Sedangkan UMKM, bisnis menengah, mereka terpaksa gigit jari dan kembali menggunakan Excel yang rawan error. Odo hadir menghancurkan tembok pengenalan tersebut. Odo lahir di Belgia, didirikan oleh Fabian Pinkers dengan visi mendemokratisasikan ERP. Apa yang membuat Odo unik dalam perspektif manajemen? Pertama, open source.
Kodenya itu terbuka. Ini memberikan kedaulatan digital bagi perusahaan. Kita tidak terkunci oleh satu vendor atau vendor lock-in. Jika kita suka dengan vendor A, maka kita bisa pindah ke vendor B tanpa ada kehilangan sistem kita. Kedua, modalitas. Inilah kunci emas yang membayangkan kunci emasnya. Bayangkan kita seperti bermain Lego. Jika Anda baru memulai bisnis kecil, Anda tidak butuh sistem pabrik yang rumit. Anda hanya butuh modul penjualan dan akuntansi sederhana. Odoo memungkinkan Anda menginisialisasi hanya 2 modul itu. Ketika bisnis Anda tumbuh, Anda buka cabang, Anda dapat menambah modul gudang. Anda punya karyawan banyak, Anda tambah modul HR. Sistem tumbuh sering bisnis tumbuh. Ini disebut scalability atau skalabilitas. Dalam manajemen keuangan, ini sangat efisien karena mengubah capital expenditure atau CAPEX yang besar di awal menjadi biaya bertahap yang terukur. Lalu ketiga, user experience atau kita sebut UX. ERP, zaman dulu tampilannya seperti tabel database yang membosankan dan sulit dipelajari. Namun Odoo mendesain antar UI-nya seperti aplikasi modern intuitif, mirip kita menggunakan Facebook atau Instagram, sehingga biaya pelatihan karyawannya atau training cost-nya menjadi sangat rendah. Nah, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu strategi pemasaran dan CRM atau Customer Relationship Management. Nah, mari kita masuk ke fungsi bisnis pertama yang paling sangat vital. Mendapatkan pelanggan, tanpa pelanggan tidak ada bisnis. Dalam manajemen pemasaran modern, kita bergeser dari produk centric atau fokus pada produk menjadi customer centric atau fokus pada pelanggan. Kita bisa memutuskannya. Disinilah peran modul atau CRM, Customer Relationship Management dalam Odoo. Apa yang saya ketahui tentang CRM di Odoo adalah bahwa ia bukan sekedar buku telepon digital. Banyak perusahaan salah kaprah mengira CRM hanya menyimpan nomor HP klien. Itu salah besar. CRM di Odoo adalah alat analitik dan strategis untuk mengelola sales pipeline atau pipa penjualan. Bayangkan sebuah corong di atas kita memasukkan banyak calon prospek atau leads, di bawah meneteslah penjualan atau sales. Tugas manajer pemasaran adalah memastikan corong ini tidak bocor. Odoo memvisualisasikan corong ini dalam bentuk papan Kanban yang sangat visual. Ada kolom new, qualified, proportion, dan won. Setiap kartu di papan ini adalah uang potensial. Nah, lanjut. Mari kita bedah prosesnya langkah demi langkah. Semuanya dimulai dari lead. Lead bisa datang dari mana saja. Dari kartu nama yang Anda dapat saat pameran, dari formulir hubungi kami di website perusahaan, atau dari database email. Odoo dapat diintegrasikan dengan website, sehingga jika ada pengunjung web pengisi formulir, detik itu juga data masuk ke Odoo sebagai lead. Ada lagi copy paste lagi dari email ke Excel atau Excel. Otomatisasi ini mengurangi risiko human error menjadi 0. Setelah lead masuk, tim sales melakukan kualifikasi. Apakah orang ini serius? Apakah mereka punya anggaran? Jika ya, lead dikonversi menjadi opportunity atau peluang. Disinilah kejeniusan Odoo. Pada level opportunity, kita diminta memasukkan expected revenue atau perkiraan pendapatan dan probability atau probabilitas. Contohnya, kita sedang menarik PT Malijaya sebuah proyek nilai 100 juta rupiah. Tapi kita merasa peluang menangnya hanya baru 50%. Maka sistem akan menghitung nilai timbangnya adalah 50 juta. Bagi seorang direktur penjualan, data ini adalah emas. Dengan melihat dashboard Odoo, dia bisa memprediksi omset bulan depan. Oh, bulan depan kita punya potensi 1 miliar di pipeline dengan membuat probabilitas 10%. Berarti kita aman dong. Atau sebaliknya, pipeline kita kosong nih. Kita harus genjot marketing sekarang juga. Inilah yang disebut data driven decision making atau keputusan bukan pakai perasaan tapi pakai data. Selain forecasting, CRM Odoo juga berfungsi sebagai alat kontrol aktivitas tim sales. Masalah klasik manajemen sales adalah salesman di lapangan mengakunya meeting sama klien, padahal ngopi di warung depan. Bagaimana cara mengontrolnya? Odoo punya fitur log note dan schedule activity.
Setiap kali salesman menelpon kita, mereka harus mencetak ringkasannya di sistem. Setiap kali kirim email, emailnya terekam otomatis sistem Odoo, bukan hanya di inbox pribadi salesman. Ini menciptakan corporate memory. Jika seorang salesman top performer tidak tiba-tiba resign atau dibajak kompetitor, perusahaan tidak akan kehilangan data. Salesman baru yang menggantikannya tinggal buka Odoo, lihat historinya, klien tersebut. Oh, minggu lalu sudah dilewati diskon 10%, tapi belum disetujui. Salesman baru bisa langsung melanjutkan negosiasi tanpa terlihat bodoh di dapat klien. Odoo menjamin keberlanjutan hubungan bisnis atau business continuity. Dalam manajemen risiko, ini adalah mitigasi yang sangat vital. Terdapat risiko ketergantungan pada proses personal kunci. Transformasi penawaran atau quotation. Sekarang, mari kita asumsikan pelanggan tertarik. Tahap selanjutnya di siklus bisnis adalah negosiasi harga yang diwujudkan dalam dokumen penawaran harga atau quotation. Di Odoo, membuat quotation itu sangat cepat. Kita tidak perlu menarik produk satu-satu. Kita tinggal pilih dari database. Harga otomatis muncul. Pajak PPN 11% otomatis terhitung. Diskon otomatis tertapkan sesuai kebijakan. Yang menariknya, dari perspektif manajemen operasional adalah fitur quotation template. Fitur quotation template. Jika perusahaan Anda sering menjual pakai standar, misalnya paket jasa konsultan A, Anda bisa membuat template. Salesman tinggal klik satu tombol dan penawaran jadi dalam 5 detik. Meningkatkan produktivitas secara drastis. Mereka tidak sibuk mengetik admin, mereka sibuk jualan. Lebih canggih lagi, Odoo memiliki fitur customer portal. Kita tidak perlu mengirim PDF via email. Kita kirim link klien klik link itu, mereka membuat penawaran secara online. Dan jika mereka setuju, mereka bisa melakukan tanda tangan digital atau digital signature langsung di layar HP atau laptop. Mereka tidak perlu lagi membuat tanda tangan di kertas. Detik mereka tanda tangan, status di sistem kita berubah otomatis dari quotation stand menjadi sales order. Inilah kecepatan bisnis digital. Apa arti perubahan status menjadi sales order atau ISO? Ya, titik kritis hukum dan operasional secara hukum. ISO atau sales order adalah kontrak jual beli yang sah. Secara operasional, SO adalah pemicu atau trigger bagi dapat live. Ingat konsep silo kan di awal tadi? Odoo menghancurkannya di sini. Saat salesman klik confirm pada sales order, dia tidak perlu lari ke gudang teriak, ada pelanggan. Tidak perlu. Sistem secara otomatis memeriksa kesediaan stok. Jika stok ada, sistem melakukan reservasi atau hard allocation. Barang itu dikunci. Untuk klien ini, salesman lain tidak bisa menjual barang yang sama. Ini mencegah konflik rebutan stok antar salesman. Jika stok tidak ada, sistem memberikan peringatan dan bisa otomatis memicu permintaan ke bagian pembelian atau rekrutmen untuk beli barang lagi. Bayangkan betapa halusnya aliran informasi ini. Tanpa rapat, tanpa telepon, tanpa email, departemen penjualan, tanpa ini, tanpa itu, tanpa penerbangan logistik sudah terkonfirmasi sempurna. Satu hal lagi yang sangat kompleks dalam bisnis tetapi dibuat mudah oleh Odoo adalah strategi penempatan harga atau pricing strategi. Dalam teori ekonomi manajerial, kita tahu ada namanya diskon kuantitas, diskon musiman, atau harga khusus pelanggan setia. Mulai ini secara manual di Excel adalah mimpi buruk dan sumber kebocoran pendapatan. Odoo memiliki fitur price list yang sangat powerful. Kita bisa mengatur logika jika pembeli adalah distributor beri diskon 20%, jika pembeli lebih dari 100 unit harga turun menjadi 50.000, jika matuannya USD gunakan kursi harga ini, bla bla bla, semua logika ini ditanam di sistem. Jadi salesman tidak perlu menghafal harga, mereka tidak bisa main mata atau salah kasih harga ke klien. Sistem menjaga margin keuntungan perusahaan secara ketat. Inilah bentuk internal control yang diterapkan oleh via software manajemen. Manajer menentukan strategi harga, sistem yang mengeksekusi dan mengawal kepatuhannya. Kemudian kita lanjut ke revolusi manajemen persediaan atau inventory management. Kita melangkah masuk ke jantung operasional perusahaan. Gudang dalam manajemen logistik tradisional, pengelolaan persediaan seringkali dipandang sebagai aktivitas statis yang hanya sekedar mencatat barang dan barang masuk dan barang keluar. Namun Odoo memperkenalkan sebuah paradigma revolusioner yang diadopsi dari dunia akuntansi yang disebut double entry inventory atau persediaan pencatatan ganda. Teman-temanku sekalian, mohon perhatikan konsep ini karena ini ada pembedaan utama Odoo dalam sistem gudang konvensional
Jika Anda kehilangan 1 unit laptop, Anda hanya mengambil angka stok dari 10 menjadi 9. Tapi kemana hilangnya, siapa yang mengambil, kenapa, kapan hilangnya, dan tidak ada jejaknya. Dalam Odoo, stok bukanlah sekedar angka statis. Stok adalah hasil dari perpindahan atau move. Prinsipnya itu adalah barang tidak bisa diciptakan dari kapan dan tidak bisa muncul musnah begitu saja. Barang harus pindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Jika barang masuk dari supplier, itu perpindahan dari lokasi vendor ke stok gudang. Jika barang dikirim ke pelanggan, itu perpindahan bahan dari stok gudang ke lokasi pelanggan. Bahkan jika barang itu rusak atau dicuri, kita harus memindahkan stok gudang ke lokasi scrap atau sampah. Apa implikasi manajerialnya? Total skripbilitasnya, jejak audit penuh sebagai manajer operasional. Anda bisa melacak riwayat setiap unit barang. Anda bisa tahu laptop serial nomor 123 masuk ke Januari, disimpan di rak A, dipindah ke rak B pada tanggal 5, dan dikirim ke Budi pada tanggal 10 atau pelanggan. Transparansi tingkat forensik ini mereka risiko pencurian internal atau shrinkage yang menjadi musuh utama bidang retail. Lebih dalam lagi mengenai manajemen fisik gudang, Odoo mendukung manajemen gudang yang kompleks atau multi-warehouse management. Bayangkan jika Anda adalah manajer operasional sebuah perusahaan e-commerce dengan gudang di Jakarta, Surabaya, Medan, dan lain-lain. Odoo mungkin Anda melihat stok ketiga gudang tersebut secara real time dan dalam satu layar. Tidak hanya itu, Odoo mengolah tata letak gudang hingga level rack atau bin cell. Ada strategi yang disebut put-away rules. Ketika barang datang dari truk supplier, sistem Odoo sudah memberitahu kita staf gudang. Barang A simpan di rak 3, rak 2, dan tingkat 1. Mengapa? Karena sistem tahu barang itu barang-barang berat. Harus dibawa atau barang itu fast moving, harus dekat pintu luar. Ini adalah penerapan efisiensi kerja. Staf gudang tidak perlu bingung mencari tempat sistem yang mencari tempat. Staf gudang tidak perlu mencari tempat kosong. Sistem yang mengatur semua lalu lintas barang. Begitu juga pengambilan barang atau picking. Odoo mengoptimasikan rute staf gudang agar tidak bolak-balik. Ini disebut wave picking atau batch picking. Sistem mengarahkan staf untuk mengambil beberapa pesanan sekaligus dalam satu jalan. Dalam pesanan skala besar, pengamatan langkah kaki ini bisa meningkatkan produktivitas hingga 30-40% per hari. Aspek terpentingnya dari persediaan bagi manajemen keuangan adalah valuasi atau beberapa nilai uang yang tertimbun di gudang kita. Dalam akuntansi biaya, kita mengenal metode FIFO, first in first out, atau LIFO, last in first out. Meski sudah jarang dipakai, LIFO atau last in first out, walaupun sudah jarang dipakai, dan average count atau rata-rata. Odoo melakukan perhitungan ini sesuai otomatis dan perpatuan atau terus-menerus. Setiap kali barang keluar, Odoo menghitung harga pokok penjualan atau HPP dan cost goods sold atau COGS. Detik itu juga. Jika Anda menggunakan metode FIFO atau first in first out, barang yang pertama kali dibeli dengan harga murah akan dikeluarkan nilainya pertama kali saat dijual. Jika Anda menggunakan average cost atau sistem rata-rata, sistem ini akan menghitung rata-rata pertimbangan setiap kali ada pembelian baru. Ketepatan evaluasi ini krusial. Jika data stok ada salah, maka HPP Anda salah. Jika HPP salah, laba rugi Anda salah. Dan jika laba rugi salah, Anda mungkin membayar pajak terlalu tinggi dan membagikan dividen yang sebenarnya semu. Odoo menjaga integritas data keuangan ini langsung dan pergerakan fisik barang. Inilah yang disebut sebagai sistem operasional yang sempurna. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manajemen penggandaan atau procurement strategi. Kita beralih ke sisi hulu rantai pasok atau pegadaan dan purchasing. Filosofi penggandaan modern bukan lagi beli saat habis, tapi beli saat dibutuhkan dengan harga terbaik. Odoo memfasilitasi transformasi dari clerical purchasing menjadi strategic sourcing. Ada dua cara memicu pembelian Odoo ini. Pertama, manual. Manajer pembelian membuat request for quotation atau RFQ ke vendor. Lalu kedua, otomatis. Ini yang menarik. Odoo memiliki fitur reordering rules atau aturan pemesanan kembali. Kita bisa menyeting. Untuk produk X, stok minum ada 10, stok minimum ada 10, stok maksimumnya ada 100.
Setiap malam, Odo menyalakan algoritma pengecekan. Jika di stok X turun menjadi 9, sistem membuat order pesanan pembelian sampai 91 untuk mencapai 91 untuk mencapai maksimum 100. Lebih canggih lagi, Odo mendukung strategi make to order atau MTO. Artinya kita tidak nyetok sama sekali. Kita hanya beli supplier jika dan hanya jika dan hanya jika ada pesanan dari pelanggan. Saat sales order dikonfirmasi, detik itu juga proses order terbentuk. Ini adalah strategi lean management untuk menghasilkan biaya penyimpanan atau holding cost. Bagaimana kita memastikan kita mendapatkan harga terbaik? Odo memiliki fitur proses agreement atau perjanjian pembelian yang mendukung proses tender atau call for tender. Katakanlah perusahaan butuh 1 unit komputer. Jika langsung beli satu ke toko, di Odo kita butuh satu permintaan. Lalu kita kirim 5 vendor berbeda secara via email. Nanti vendor akan membalas dan penawaran mereka. Kita input harga dari vendor A, B, C, D, E ke dalam sistem. Odo akan menyajikan perbandingan side by side. Vendor A murah tapi pengiriman lama. Vendor B mahal tapi garansi 3 tahun. Mana pemilihan bisa memilih pemenang tender berdasarkan data tersebut. Proses ini transparan, terkoordinasi dan akuntan web. Ini sangat penting untuk mencegah kolusi atau korupsi di bagian penggandaan yang merupakan salah satu area paling rawan atau fraud dalam bisnis. Poin paling kritis dalam manajemen pembelian yang harus Anda ingat sebagai calon manajer adalah konsep three-way matching atau pencocokan 3 arah. Ini adalah mekanisme kontrol internal standar dunia untuk mencegah pembayaran fiktif. Odo menerapkan ini dengan sangat ketat. Apa itu three-way matching? Sistem akan memberikan 3 dokumen sebelum menghasilkan pembayaran keluar. Yang pertama, purchase order atau PO. Apa yang kita pesan? Misalnya meja seharga 1 juta rupiah. Kemudian resip atau penerimaan barang. Apa yang fisik masuk ke gudang. Misalnya itu ternyata yang datang hanya 8 meja. Kemudian ketiga, vendor bill atau tagihan supplier. Apa yang dijanjikan oleh vendor. Misalnya vendor menagih 10 meja. Jika terjadi ketidakcocokan, vendor menagih 10 tapi barang hanya datang 8. Sistem Odo akan memblokir validasi tagihan tersebut. Seharusnya exception, manajer harus turun tangan untuk menginvestigasinya. Tanpa sistem sendiri, tanpa sistem Odo seperti Odo, hal ini sering sekali lolos. Keuangan asal bayar tagihan tanpa cek gudang, akibatnya perusahaan rugi membayar barang jika barang yang tidak pernah diterima. Odo menutup celah kebocoran kasus ini secara sistematis. Lalu kemudian kita masuk ke bab terakhir atau manajemen operasional dan manufaktur MRP. Bagi perusahaan yang memproduksi barang bukan sekedar dagang, Odo menyediakan modul MRP atau Manufacturing Resource Planning. Bisnis dari manufaktur ini adalah resep atau dalam bahasa teknis disebut Bill of Material atau BOM. Contohnya, untuk membuat satu buah meja atau produk jadi, kita butuh 1 papan kayu, 4 kaki besi, 8 baut, dan 0,5 liter cat atau komponen. Odo memungkinkan kita mendefinisikan BOM ini dengan sangat-sangat detail, bahkan bertingkat atau sangat-sangat detail bahkan bertingkat atau multi level BOM. Apa pentingnya bagi manajemen? Perhitungan biaya produksi. Banyak perusahaan UMKM bangkrut karena dia tahu HPP sejati produk mereka. Mereka itu biaya kayu, lupa biaya cat, baut. Odo menghitung total biaya material secara presisi. Bahkan Odo menambahkan biaya tenaga kerja, biaya overhead overhead pabrik atau listrik penyesuaian mesin ke dalam HPP per unit biaya tersebut. Dengan data ini, manajemen bisa menentukan harga jual yang profitable, bukan harga jual hasil tebak-tebakan. Nah, dalam rantai produksi, Odo mengelola work order yang diserahkan ke work center atau pos kerja. Pos 1 pemotongan, pos 2 perakitan, dan pos 3 pengecatan. Odo mencatat waktu yang dihabiskan di setiap pos. Operator pabrik bisa menggunakan tablet untuk klik start saat memulai kerja dan stop saat selesai. Data ini menghasilkan metrik efisiensi yang disebut OEE atau Overall Equipment Effectiveness.
Manajemen bisa melihat kenapa pos pengetatan selalu jadi leher botol atau bottleneck. Apakah mesinnya rusak atau karyawannya lambat? Atau pada real time dari lantai pabrik, manajer produksi buta dengan odo lantai pabrik menjadi transparan. Kita bisa melakukan capacity planning jika ada pesanan 1000 meja. Sistem bisa menghitung berdasarkan kapasitas mesin saat ini, pesanan ini baru akan selesai tanggal 25 bulan depan. Ini memungkinkan sales memberikan perjanjian pengiriman realistis ke pelanggan, menjaga kepuasan pelanggan. Nah, mari kita tarik benang merah kita dari materi ini. Sampai sekarang, inilah keindahan dari integrasi rantai pasok total di Odo. Bayangkan skenario ini, pelanggan memesan meja custom atau sales. Odo cek stok meja, mejanya habis. Odo otomatis buat perintah produksi atau manufacturing order. Odo melalui cek stok bahan bakunya seperti kayu, tapi kayunya habis. Odo otomatis buat perintah kembali lagi kayu ke supplier atau purchase. Supplier kirim kayu, gudang terima atau inventory. Pabrik ambil kayu, olah menjadi meja, itu manufacturing. Meja jadi, masuk ke gudang barang jadi atau inventory. Gudang kirim meja ke pelanggan, yaitu delivery, dan akunting kirim tagihan atau invoice. Nah, satu rantai panjang melibatkan 5 departemen berbeda, semuanya terkonsentrasi dalam satu platform tanpa putus. Tidak ada telepon, Pak, kayu sudah datang belum? Semua status terlihat di layar. Inilah definisi operational excellence. Operasional sudah selesai, barang sudah dikirim, sekarang saatnya perusahaan mendapatkan haknya. Kita masuk ke fase uang. Kita masuk ke fase invoicing atau penagihan. Dalam manajemen keuangan, ada kebutuhan strategi. Kapan kita menagih pelanggan? Odo mengkombinasikan dua kebijakan utama atau invoicing policy. Pertama, order quantity atau tagihan berdasarkan jumlah yang dipesan. Ini biasa untuk jasa atau barang pre-order. Klien pesan 10, kita tagih 10 meski barang belum dikirim. Kemudian delivery quantity, tagihan berdasarkan jumlah yang dikirim. Ini yang paling adil dan umum. Klien pesan 10 tapi kita baru kirim 5 karena stok kurang, maka sistem Odo hanya akan membuat tagihan untuk 5 unit. Otomatisasi ini mencegah sengketa atau dispute dengan pelanggan. Pelanggan tidak akan marah ditagih barang yang belum mereka terima. Sistem ini menjaga hubungan baik perusahaan dengan pelanggan secara profesional. Faktur bukan hanya soal minuman, tapi soal waktu. Odo mengelola payment terms atau syarat pembayaran. Apakah ini cash on delivery atau COD, net 30 hari atau 50% DP atau 50% DP dan 50% pelunasan. Manajemen terms of payment ini krusial untuk cash flow. Jika Odo mencatat faktur jatuh tempo 30 hari lagi, data ini langsung masuk ke Age Receivable Report atau laporan umur piutang. Manajer keuangan bisa melihat minggu depan akan ada uang 500 juta dari piutang yang jatuh tempo. Sebaliknya di sisi pembelian atau vendor bills, kita juga punya utang jatuh tempo. Odo memampukan manajer melakukan cash flow forecasting, membandingkan uang yang akan masuk melawan uang yang harus keluar. Jika prediksi akan minus, manajer bisa secara segera cari pinjaman modal kerja tanpa sistem yang terintegrasi. Laporan cash flow seringkali telat dibuat dan perusahaan kaget saat saldo bank kosong. Terakhir di sisi ini, bagaimana uang masuk dicatat. Odo mendukung integrasi dengan bank. Kita bisa mengimpor rekening koran atau bank statement ke dalam Odo. Proses mengubah transaksi bank dapat dengan faktur disebut rekonsiliasi. Pelanggan transfer 10 juta, di Odo ada faktur terbuka 10 juta. Klik reconcile, detik itu status faktur berubah jadi lunas atau paid. Implikasinya apa? Limit kredit pelanggan kembali terbuka. Mereka bisa pesan barang lagi. Jika proses ini manual, admin butuh waktu 2-3 hari untuk mengecek mutasi bank. Baru mengadai sistem mereka. Selain 2-3 hari itu, pelanggan tidak bisa order karena dianggap masih ngutang. Ini menghambat penjualan. Dengan Odo, siklus order to cash menjadi sangat pendek. Perputaran modal menjadi lebih cepat atau high turnover. Dan dalam bisnis, kecepatan perputaran uang adalah kunci profitabilitas.
Kita memasuki dimensi paling krusial bagi kelangsungan hidup perusahaan, akuntansi dan keuangan. Teman-teman mahasiswa dalam paradigma lama Departemen Akuntansi sering dianggap sebagai sejarawan. Mengapa? Karena mereka mencatat apa yang sudah terjadi sebulan yang lalu. Laporan keuangan baru terselesai tanggal 15, bukan berikutnya. Saat laporan keluar, datanya sudah basi. Keputusan menjadi reaktif dan bukan proaktif. Odo mengubah total paradigma ini. Odo menjadikan akuntansi sebagai fungsi yang berjalan secara real time. Anda harus memahami mekanisme ini. Odo menganut sistem integrated journal entry. Ingat, aktivitas operasi yang kita bahas di bagian 1 dan 2. Saat orang gudang menyelidiki penerimaan barang, Odo secara otomatis membuat jurnal debit persediaan atau persediaan kredit hutang sementara atau general account. Saat faktur dibuat, jurnal terbentuk otomatis. Debit piutang, kredit, penjualan, dan PPN. Akuntan tidak melakukan data entry manual. Para akuntan bergeser dari clerical menjadi analitis. Tugas mereka bukan lagi mengetik ulang faktur, melainkan menyerifikasikan kebenaran jurnal yang dihasilkan oleh sistem. Ini meningkatkan akurasi laporan keuangan mendekati 100% karena menghilangkan risiko typo atau salah input angka yang sering terjadi pada proses manual. Apa hasil akhir dari otomatis ini? Laporan keuangan standar atau neraca atau balance sheet, laporan laba rugi atau profit and loss, dan arus cash atau cash flow tersedia setiap detik. Seorang CEO tidak perlu menunggu akhir bulan untuk bertanya berapa laba kita hari ini. Dia cukup membuka dashboard dari ponselnya dan angkanya akan terjadi secara live. Fitur ini sangat powerful bagi manajemen adalah drill down reporting. Bayangkan Anda melihat angka biaya perjalanan dinas di laporan laba rugi membengkak menjadi 1 miliar di laporan kertas. Anda hanya melihat hasil mati. Di Odo Anda bisa mengklik angka 1 miliar tersebut dan sistem akan membawa Anda ke rincian jurnalnya. Anda tinggal mengklik lagi jurnalnya, sistem membawa Anda ke daftar fakturnya. Dan klik lagi fakturnya, sistem membawa Anda ke dokumen asli scan tiket pesawatnya. Transparansi vertikal dan laporan utama sampai ke bukti transaksi individu ini memudahkan audit internal dan pengawasan anggaran. Tidak ada biaya yang bisa disembunyikan di dalam akun lain-lain. Semua bisa ditelusuri sampai ke akar-akarnya. Namun, fitur yang membedakan Odo dari software akuntansi UMKM yang biasanya adalah analitik accounting atau akuntansi analitik. Inilah senjata akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan menjawab bahwa total biaya gaji kita. Jawab 100 juta. Akuntansi analitik menjawab 100 juta itu untuk siapa? Proyek mana yang untung dan mana yang boros. Jadi kita bisa mendefinisikan analitik account tanpa mengotori chart of account atau COA utama. Contoh kasusnya, perusahaan kontraktor mereka mengerjakan 3 gedung sekaligus. Proyek A, B, dan C. Saat membeli semen, tagihannya masuk ke akun biaya material di COA akuntansi atau akuntansi keuangan. Tapi saat yang sama kita menandai tagihan itu tersebut untuk proyek A, akuntansi analitik. Di akhir bulan, manajer mencatat laporan laba rugi proyek A untuk 20%, sedangkan proyek B rugi 55%. Tanpa akuntansi analitik, manajer hanya tahu perusahaan untuk total 15%, tapi tidak sadari ada satu proyek berdarah yang menggerogoti keuangan Odo, menggerogoti keuntungan. Odo memberikan fasilitas granular ini untuk keputusan strategis, hentikan proyek rugi atau efisiensikannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mau memaafkan dan saya Muhammad Arlis mengucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan materi saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.